Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwinda, mahasiswa pendidikan profesi guru prajawatan di Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pameran poster saya terkait mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada presentasi kali ini saya mengangkat tema yaitu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kemauan dan keinginan peserta didik. Untuk penelitiannya, saya melakukannya yaitu di salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Padang, yaitu di SMA Negeri 2 Padang pada fase F8. Nah, latar belakang kenapa saya mengangkat tema pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini itu sendiri yaitu kurangnya minat siswa dalam belajar karena pembelajaran yang masih bersifat teaching center, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa itu sendiri. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri itu merupakan pembelajaran yang tidak lagi semua pembelajaran itu bersumber dari guru, sehingga siswa tidak lagi menerima apa yang disampaikan guru. Siswa menjadi kreatif untuk mencari sumber pembelajaran di mana dan kapanpun mereka bisa. Nah, selanjutnya untuk penyebabnya ada 4, yaitu siswa tidak fokus dan tidak tertarik dalam pembelajaran. Yang kedua, teaching center. Yang ketiga, minimnya penggunaan media pembelajaran. Dan yang keempat, materi pembelajaran membuat siswa jenuh. Berdasarkan hasil observasi kami di fase F8, siswa tidak fokus dan tidak tertarik dalam pembelajaran ini dikarenakan guru dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak menggunakan media maupun memanfaatkan teknologi apapun. Jadi siswa hanya menerima dan melihat apa yang disampaikan oleh guru itu sendiri karena bersifat teaching center, yaitu guru hanya menggunakan medianya berupa papan tulis, proyektor. Jadi tidak adalah teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu minimnya penggunaan media pembelajaran. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak ada media pembelajaran lainnya yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Yang terakhir itu materi pembelajarannya membuat siswa jenuh. Kenapa materi pembelajaran membuat siswa jenuh? Seperti yang kami ketahui di fase F8, materi pembelajaran untuk semester 2 yaitu hanya ada 2 materi saja, sementara waktu pembelajarannya sangat panjang. Jadi siswa merasa jenuh dengan materi yang hanya itu saja dengan waktu pembelajarannya yang sangat panjang. Nah, untuk solusinya yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan model dan media pembelajaran yang interaktif. Dan yang ketiga, memberikan kuis bertema game dan hiburan. Nah, untuk solusinya seperti yang disampaikan, yaitu menerapkan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, yaitu kita observasi terlebih dahulu bagaimana sistem pembelajaran antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, disitulah nantinya kita akan mengetahui bagaimana cara belajar antara siswa yang satu dengan yang lainnya, apakah itu berupa audiovisual, berupa video saja, berupa pembelajaran bersifat game atau permainan, atau hanya sifatnya tugas-tugas saja. Nah, itulah yang akan kita terapkan untuk sekreatif mungkin pada siswa. Selanjutnya, pemanfaatan model dan media. Jadi di sini kita memanfaatkan media pembelajaran. Kan sudah banyak media pembelajaran untuk saat ini. Jadi disitulah kita memanfaatkan media itu untuk menarik perhatian dan kreativitas siswa itu sendiri. Selanjutnya, memberikan kuis bertema game dan hiburan. Di sini ada game-game hiburan seperti Word Walk, Kahoot, Quizizz dan lainnya yang dapat kita sajikan dalam penyampaian kuis-kuis atau materi yang bersifat melatih motorik siswa. Selanjutnya, pada PPL di SMA Negeri 2 Padang kami melaksanakan yang namanya Listen Study. Nah, Listen Study ini terdiri dari 3 siklus, ada siklus 1, 2, dan 3. Pada siklus 1 yaitu ada namanya tahap plan. Nah, pada tahap plan ini yaitu merencanakan pembelajaran. Pada saat melaksanakan pembelajaran,
saya bersama rekan-rekan sesama PPL di SMA 2 Padang yang sama-sama bidang studiografi beserta guru pamong, kami merencanakan pembelajaran sebelum masuk atau melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, yaitu persiapannya yaitu merancang pembelajaran atau RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di dalam kelas. Selanjutnya do, yaitu melaksanakan pembelajaran. Nah, disinilah kita melakukan aksi atau apa yang sebenarnya telah kita persiapkan untuk memasuki ke kelas. Jadi pada tahap do ini saya mendapat jadwal pada hari Kamis dan pada hari Rabu dan hari Kamis dengan waktu pelajarannya yaitu 4 jam mata pelajaran pada 1 minggu. Selanjutnya tahap C yaitu melaksanakan refleksi. Nah, pada tahap refleksi ini yaitu kita mengulas atau merefleksi kembali apa yang telah kita laksanakan, bagaimana proses pembelajaran kita, apa hambatan dan kendala yang dihadapi selama di kelas, dan bagaimana solusi ke depannya. Nah, inilah dia hasil dan refleksi pembelajaran setelah dilakukan di fase F8, yaitu pada hasilnya yaitu meningkatnya motivasi belajar siswa dengan menggunakan media Kahoot, video pembelajaran, dan pemanfaatan Canva dalam penyelesaian tugas. Hal ini dikarenakan media yang digunakan interaktif dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak bosan dengan materi pembelajaran yang berlangsung. Nah, di sini dapat disajikan yaitu ada kurva hasil pembelajaran, yaitu sebelum observasi masih di bawah 50% keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dan selanjutnya setelah melaksanakan tahap 2 yaitu pembelajarannya sudah meningkat menjadi di atas 70% motivasi belajar siswa. Karena dalam pembelajaran kami sudah menerapkan model-model pembelajaran, sudah memanfaatkan media Kahoot, menyampaikan materinya tidak lagi menggunakan sistem ceramah. Kami menggunakan video untuk menyampaikan materi. Contohnya pada materi permasalahan kependudukan, di sini disajikan video dari YouTube terkait apa sih permasalahan pendudukan yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi dari video itu siswa menjadi tertarik dan memahami materi yang disampaikan, sehingga mereka mampu mengulas kembali apa permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya penggunaan Canva. Nah, Canva ini saya gunakan untuk pemberian tugas. Jadi di sini siswa disuruh atau diberikan sebuah proyek bagaimana menyajikan apa permasalahan atau penyebab terjadinya mobilitas penduduk di wilayah mereka sendiri. Nah, jadi mereka nanti menjabarkan masing-masingnya di Canva, baik apakah itu berupa video, apakah itu berupa infografis atau mind map. Jadi siswa menjadi kreatif dengan tugas-tugas yang mereka berikan, tugas-tugas yang mereka terima tersebut. Selanjutnya pada tahap pembelajaran pasti sudah ada kendala yang kami hadapi. Nah, kendalanya yaitu pelaksanaan kurang kondusif karena banyaknya kegiatan sekolah dan kegiatan kelas di saat jam pelajaran. Nah, jadi pada saat pelaksanaan pembelajaran terdapat kendala-kendala di kelas, yaitu karena kegiatan sekolah yang sangat banyak, yaitu pada saat itu bertepatan dengan persiapan wisuda tahfiz di SMA Negeri 2, dan ada orang tua siswa yang meninggal, ada kegiatan OSIS. Jadi seluruh kegiatan yang ada di sekolah mengganggu kegiatan proses belajar di kelas karena ada beberapa siswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya solusinya untuk kendalanya itu diberikan tugas untuk mengganti pertemuan yang tidak terlaksana sesuai dengan pilihan siswa. Tugasnya yaitu berbasis proyek. Di sini saya memberikan tugas yaitu pada materi tentang piramida penduduk dan contoh permasalahan penduduk. Nah, jadi di sini disuruh siswa membuat sebuah proyek apa yang menjadi penyebab permasalahan penduduk di Indonesia. Jadi mereka membuat sebuah video atau penyajian materi terkait permasalahan penduduk, apakah itu di Canva atau media lainnya. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, itulah tahap pelaksanaan lisan study di SMA Negeri 2. Dan ini ada beberapa dokumentasi terkait dengan
pelaksanaan PPL di SMA 2 Padang, yaitu pada fase F8, yaitu ada dokumentasi tentang pelaksanaan KAHUT, proses pembelajaran belajar mengajar, ada kegiatan belajar kelompok antara siswa, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, baiklah, itulah hasil presentasi saya terkait pelaksanaan PPL di SMA Negeri 2 dengan tema pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri terkait dalam penyelesaian mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.